Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Zeni di pembelajaran Tarikh Islam. Ya, baik. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang Wali Songo ya. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membaca bismillah bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Bahasan hari ini sampai ke Sunan Kudus. Nah, nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shadiq. Beliau putra dari Sunan Undung atau Sunan Ngundung. Nama lainnya Raden Usman Haji dengan Sarifah. Sarifah itu adalah adik Sunan Bonang. Beliau banyak berguru dengan Sunan Kalijaga. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus yaitu memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari arsitektur Masjid Kudus seperti bentuk menara, gerbang, pancuran, atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Suatu ketika ia mengajak masyarakat pergi ke masjid mendengarkan tabliknya. Ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kepo Kumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu mengagungkan sapi menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Nah, sampai sekarang masyarakat tradisional Kudus masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus pernah menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Ia bertempur ketika Demak di bawah kepemimpinan Sultan Prawoto. Ia bertempur melawan Arya Panangsang atau yang lebih dikenal dengan Adipati Jipang. Nah, Sunan Kudus wafat tahun 1550 Masehi dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Nah, kalau kalian ingin melihat makamnya sampai sekarang ada dan biasanya digunakan untuk ziarah. Ya, yang kedelapan adalah Sunan Muria. Nah, siapakah Sunan Muria? Sunan Muria adalah anaknya Sunan Kalijaga dari Dewi Syarah binti Maulana Iskak. Nama aslinya Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal dan akhirnya di lereng Gunung Muria 18 km ke utara Kudus. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngundung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar Sunan Kudus. Gaya berdakwahnya mirip Sunan Kalijaga ayahnya dengan cara halus. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam, bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat sini adalah lagu Sinom dan Kinanti yang bisa dinikmati sampai sekarang. Nah, Sunan Muria wafat diperkirakan pada tahun 1550 Masehi. Ia dimakamkan di Bukit Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kalian juga bisa lihat makamnya di daerah Kudus ya. Nah, yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ia lahir tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Jayadewata, Raja Pakuan Pajajaran. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati telah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia berkelana ke berbagai negara. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang dikenal sebagai Kesultanan Pakung Wati. Dalam berdakwah, ia mendekati rakyat dengan cara membangun jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah.
Nah, bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati melakukan ekspedisi ke Banten. Kemudian wilayah Banten tersebut menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Jati 15 kilometer sebelum Cirebon. Nah, itu tadi 9 wali songo yang menyebarkan agama di Pulau Jawa ya. Nah, sekarang apa jasa-jasa wali songo tersebut? Yang pertama adalah menyebarkan agama Islam dengan tulus dan penuh pengorbanan kepada masyarakat Jawa dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Yang kedua, mendirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa, Demak, Pajang, Cirebon, Banten, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan seni budaya Islam yang merupakan penggabungan dari seni budaya lokal yang dimiliki masyarakat seperti wayang golek, gamelan, gending, dan suluk atau syair-syair tarekat atau keagamaan. 4. Menciptakan seni arsitektur terutama bangunan masjid dan keraton yang bernuansa Islam. Yang kelima, menciptakan lembaga pendidikan Islam, terutama pondok pesantren yang berfungsi untuk mencetak kader-kader muda Islam yang berkualitas. Nah, sampai sekarang di Indonesia banyak sekali pesantren untuk menuntut ilmu agama. Nah, ini berkat jasa-jasa Wali Songo. Nah, sekarang bagaimana sikap kita meneladani perjuangan Wali Songo tersebut? Nah, yang pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berani mengatakan ini benar atau ini salah. Yang ketiga, bersikap disiplin dan taat kepada aturan. Dan yang keempat, rela berkorban untuk membela kebenaran dan kebaikan. Serta yang kelima, kepedulian dan bersikap jujur. Nah, anak-anakku, tempat DTA, materi tarikh Islam untuk kalian sampai wali semua ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita hanya tinggal membahas soal sama mereview materi-materi untuk persiapan UAD ya. Nah, tugas hari ini kerjakan latihan soal halaman 83 sampai dengan 85. Tidak usah dikirim, kita bahas minggu depan saat Zoom ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.